kotu. Ya, lanang dhisik terus wedok. Kenapa kok seperti itu? Karena azaniyatu wazani itu ternyata setelah diteliti perzinaan itu dilakukan lebih banyak orang orang perempuan gitu. Terus kita kembali ke ini, coba anak-anakku perhatikan dari dasar gaya bahasanya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, kenapa ini menggunakan inna? Ini kan yang berfirman Allah. Ya, inna itu kalau di dalam nahwu itu kan namanya mutakalim ghairu mutakalim ma'al ghair. Ngerti teman mutakalim ma'al ghair? Mutakalim ma'al ghair itu ini anak. Jadi seseorang itu bersama dengan orang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kita atau kami. Kenapa ini namanya kami? Kenapa ini menggunakan domir kami, inna? Nah, ini berarti Allah menjaga Al-Quran. Itu Allah juga menjaga, tapi dengan cara melibatkan umat manusia. Berbeda dengan surat di dalam surat Toha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, itu menggunakan mutakalim wahda, yaitu ana, innani anallahu la ilaha illa ana. Kenapa? Karena itu konteksnya menyembah itu ya kepada Allah, jangan apa namanya tidak ada perantaraan-perantaraan yang lain. Nah, itu salah satu aspek dari keautentikan Al-Quran. Yang kedua, susunan kalimatnya. Nah, sekalian susunan kalimatnya itu kalau di dalam ilmu al-balaghah namanya ada bab tentang takdimul kalimah wa takhiruha. Apa maneh Pak? Takdimul kalimah wa takhiruha. Ya, takdimul kalimah wa takhiruha itu adalah bagaimana kata itu disebutkan dahulu baru kemudian kata yang lain. Contoh, iya karena butuh wa iya karena stain. Iya karena butuh. Itu kan sesungguhnya iya itu kan objek. Nak budu itu adalah subjek dan predikat. Kenapa objeknya didahulukan? Nah, itu menunjukkan hanya. Itu namanya taukid, hanya kepada mula ya Allah aku menyembah. Dan masih banyak lagi susunan-susunan kalimat yang dalam Al-Quran yang menunjukkan autentikan Al-Quran. Selanjutnya kabar tentang hal gaib, yaitu misalkan kabar tentang neraka, surga, malaikat dan lain sebagainya. Kemudian sejalan dengan ilmu pengetahuan Al-Quran itu ya, sejalan dengan ilmu pengetahuan, artinya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya, contohnya planet-planet beredar sesuai dengan garis edarnya. Nah, jauh sebelum ilmuwan menemukan bahwa planet-planet itu beredar sesuai dengan garis edarnya, Al-Quran sudah menjelaskan hal ini dalam surat Al-Anbiya, yaitu wa waladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ada lagi wasyamsu wal qamar bihusban. Wasyamsu wal qamar bihusban, artinya matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Nah, matahari beredar menurut perhitungannya kita bisa melihat dari adanya terjadinya siang dan malam. Terus kemudian ada kalender Masehi. Kalau bulan beredar pada perhitungannya itu kita nanti bisa memanfaatkan dengan tahun Hijriyah. Nah, itulah anak-anakku materi kali ini. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok Lutfi, anggotanya Khairul Ummatin. Yang kedua Ida, anggotanya Nani. Nah, nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tentang keautentikan Al-Quran. Ya, kemudian membuat 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti ditanyakan kepada kelompok yang lain dan kelompok yang ditanya menjawab dan saling menjawab dan saling bertanya. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Ya, Pak. Sudah? Sudah selesai anak-anakku? Kelompok 1, Lutfi dan Khairul, ada yang ditanyakan? Apa ya, Pak? Ayo, Rul. Guya, Rul.
Takok Irul. Mbak Lutfi ya Pak, Mbak Lutfi. Sama ini tadi diskusi masih bingung, Pak. Ya, bingungnya apa? Bingungnya Ina tadi loh Pak. Oh, Ina. Bingungnya di mana, Irul? Ya tadi Bapak tadi penjelasannya gimana? Oh, ya. Nah, soalnya adiknya Irul. Wer tadi loh Pak. Gue. Ya, barangkali Ida atau Nani bisa menjelaskan Ina tadi. Apa sih, Kenapa Pak, kok? Ina? Kenapa kok nggak ini gitu Pak? Iya. Kenapa kok nggak ini? Nani, ada jawaban? Ida? Karena sudah minallah, Pak. Minallah. Oh, niku pun saking Iya. konone, Pak. Ono. Enggak. Wis asli keng mriko, Pak. Ya. Ayo, Ida, mesem ada. Apa ada jawabannya? Pak, nggak bisa saya. Oh, ya. Jadi, Bapak ulangi inna. Kenapa kamu menggunakan inna? Ini menunjukkan bahwa Allah menjaga keautentikan Al-Quran, ya, itu melibatkan umatnya. Contoh lagi, inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikanmu nikmat yang banyak, itu menggunakan inna. Artinya apa? Allah memberikan nikmat itu gak ujuk-ujuk terus didukno teko langit brek duwe akeh, tidak. Tapi harus dengan usaha. Itu menggunakan inna. Kalau ini contoh innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, ketika kita menyembah kepada Allah, ya langsung saja kepada Allah, tidak usah pakai perantaraan. Ya, saya rasa Bapak cukup pertemuan kali ini ya tentang pembahasan keautentikan Al-Quran. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ini ada apa namanya, lembar kerja, ya. Tolong nanti diisi. Nah, ini lembar kerja. Nanti ini untuk lembar kerja observasi, ya. Terus ini yang dipelajari anak-anakku nanti ada tes lisan. Ini ada bentuk tes penilaian tes lisan. Nah, yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang keautentikan Al-Quran? Nah, ini yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kemurnian Al-Quran dari dimulai diturunkan. Nah, sudah sampai lihat. Nah, ini saya beri waktu 10 menit. Nanti tes lesan satu-satu ya. Cukup Pak Kotim nggih, cukup. Abdul Nggih. Kotim. Nggih, Nggih. cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan diakhiri. Ya, anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyelesaikan satu bab pembelajaran Al-Quran hadis, yaitu tema keautentikan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bapak akhiri, apabila ada kekurangannya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Waalaikumsalam. kasih. Silakan persiapan dilanjut Bu Ani, ya. Setelah Bu Ani siapa? Sebentar, Pak. Bu Ani dulu, setelah itu siapa? Setelah Bu Nani siapa tadi? Bu Irul. Apa Bu Ida? Saya. Ya, Bu Ida, Pak. Nggih. ya Usun. Baik, Bu Ani, silakan. Sebentar, Pak.